tahu mempertuhan, menyembah, menuhankan. Mereka nggak tahu itu. Makanya di dalam otak muslim itu menuhankan itu menganggap dia sang pencipta. Makanya umat muslim yang penting menuhankan Allah. Mau mencuri, mau berzina masuk surga. Karena menuhankan mereka tak tahu. Di dalam otak mereka itu menuhankan adalah menganggap dia pencipta alam. Jadi mau maling nggak masalah, yang penting anggap saja Allah itu pencipta alam itu. Bukan cuma umat muslim, Muhammad tidak mengerti arti menuhankan. Gimana? Ya silakan buka Al-Jatsiyah 23. Kamu bukanya Quran, jangan kamu buka HP-mu. Kalau HP-mu kamu buka, kamu bisa terpental. Jangan keluar dari aplikasi. Punya Al-Quran nggak? Al-Quran ini kita lagi di kosan Edis. Alasan saja. Ya sudah, kalau kamu tidak punya Al-Quran, saya sarankan kamu ambil dulu Al-Quranmu, beli dulu. Kalau tidak punya, itulah menjadi alasan kamu masih jadi orang Islam. Edis, kamu tidak usah lari kemana-mana. Zaki, saya tidak lari kemana-mana. Saya suruh kamu ngapain? Makanya Anda buka dalil tadi bahwasanya Anda memponis. Nah, kalau saya yang buka, dengar. Kalau saya yang membuka, nanti cuman saya yang ngerti. Kamu nggak ngerti-ngerti. Kamu cuman saya suruh hal sederhana saja. Ambil Quranmu dan buka. Kamu sanggup melaksanakan itu nggak? Kamu ini melenceng dari ini loh. Melenceng gimana sih? Saya ingin menunjukkan kepada kamu dalil bahwa umat Islam itu mempertuhan Muhammad. Umat Islam itu menuhankan manusia, bahkan menuhankan mayatnya Muhammad. Saya tunjukkan kepada kamu dalilnya di dalam Al-Quran. Kamu saya suruh buka, kamu nggak mau. Itu masalahnya. Kamu itu cepat-cepatlah bertobat. Ya sudah, kamu di bawah sana. Nanti kalau udah ada Quran naik lagi. Quran aja kamu nggak punya, mau diskusi dengan saya. Sungguh nekat yang nyata. Teman-teman sekalian, ini tema, itu memang tema favorit. Jadi sebenarnya diskusi antara Islam dan Kristen itu diskusi membahas ini loh. Menuhankan. Orang Kristen jelas menuhankan Yesus. Jelas itu. Tapi orang Islam menuhankan Muhammad itu sesungguhnya jelas juga. Tapi masalahnya orang Islam nggak tahu menuhankan itu apa. Beberapa senior, beberapa pendebat Muslim itu sudah mengakui bahwa memang orang Muslim menjadikan Muhammad sebagai robnya. Gitu loh. Itu orang-orang pendebatnya. Bukan unyu-unyu, kerocok-kerocok. Ya, silakan. Ada Bang Rizal. Bang Rizal. Nih Bang Rizal nih yang kemarin bikin sakit kepala ini kalau nggak salah ini. Sorry Bang, aku lagi di luar sebentar ya. Bang Rizal, kenapa itu musik-musiknya Bang? Coba Bang, diinikan dulu Bang, musik-musiknya diamankan dulu. Makanya saya menjauh, sabar. Karena mengganggu juga. Musik itu haram Bang, kata Muhammad Bang, haram. Jadi umat muslim ini teman-teman, mereka melakukan hal-hal yang haram. Merayakan maulid Muhammad, haram. Musik-musik haram. Malah Natal malah diharamkan sama dia. Padahal dalilnya ada. Iya. Selamatlah ketika aku dilahirkan. Ketika aku wafat dan dibangkitkan kembali. Ada nggak ayat seperti itu di dalam Al-Quran? Terhadap Aisyah. Ada nggak? Oke. Bang, gimana? Kita kembali ke tema dulu. Tapi ada satu yang mengganjal. Berdasarkan statement Abang tadi malam. Kalau ada saya mengatakan yang tidak sesuai data, maka silahkan apa bahasa Abang ya. Abang nantang kan gitu kan? Lompat saya dari Monas.
Ya, saya akan tunjukkan bahwa abang sudah mengeluarkan statement Allah itu menumbalkan orang lain, tapi kenyataannya berdasarkan Al-Quran tidak terbukti. Loh, bukankah Ya, Anda betul. sudah mengiyakan? Gimana sih? Betul, jadi tapi ke sini dulu Bang, ke tema dulu ini. Aku setuju bahwa siapapun yang menuhankan Muhammad itu bukan ajaran Islam. Kenapa? Karena yang saya tahu Muhammad saja disuruh taat kepada Rasulullah. Jadi kebanyakan orang Islam tidak bisa membedakan mana yang Nabi Muhammad sebagai manusia, mana yang Rasulullah. Oke. Anda mengatakan Muhammad saja disuruh taat kepada Allah, betul? Umat Muslim disuruh taat nggak kepada Muhammad? Nah. Oke, coba Bang. Nanti kalau sudah jangan ini berisik masalahnya. Anda pergi berisik, makanya saya percuma teriak-teriak. Teman-teman, kalau mau diskusi, kalian itu di rumah. Jangan di luaran maksa diri mau diskusi. Udah berisik begitu suaranya. Saya nanti teriak-teriak capek saya. Kalian tidak dengar, percuma ya. Oke, kita kasih naik ada Syafri Al-Faiz. Syafri. Ya, Syafri, silahkan nyalakan kamera Anda. Syafri. Besok aja Bang. Sorry Bang, besok aja Bang. Karena saya digelap-gelap ini Bang di pasar. Oke, baik. Saya turunkan kalau seperti itu ya. Ya, sekali lagi ya teman-teman ya. Bagi teman-teman yang muslim ya, saya sudah mengatakan berkali-kali. Kalian itu jangan berstandar ganda. Kalian itu adalah umat yang menjadikan Muhammad sebagai Tuhan. Tuhan kalian. Yang jadi masalah adalah kalian tidak mengerti menjadikan sesuatu sebagai Tuhan itu maksudnya bagaimana. Seandainya kalian mengerti apa maksud menjadikan sesuatu sebagai Tuhan atau menuhankan, kalian pasti akan manggut-manggut mengiyakan saya. Gimana? Ya, yuk silakan. Yang mengakui bahwa Muhammad itu kalian jadikan sebagai Tuhan, kalian robkan mereka, itu bukan Islam yang unyu-unyu. Yusuf PI sudah mengiyakan. Rifa sudah mengiyakan. Ketua APII siapa Alif itu sudah mengiyakan juga. Gimana? Ya, Acong. Silakan Acong, nyalakan kamera Anda. Acong. Jangan ngambek Acong, jangan ngambek. Kalau sudah tidak bisa membela Muhammad, tidak bisa membela agama Islam, jangan memaksakan diri. Baik, kita turunkan si Acong ya. Ngajukan permintaan naik, dinaikkan, nggak berani, nggak bernyali. Gus Adam, ya kita sudah menunggu-nunggu ini. Kita sudah menanti-nanti Gus Adam, tapi Gus Adam seperti yang saya katakan teman-teman ya, mereka ini kan memang dibolehkan berdusta. Akhirnya apa? Akhirnya jadi seperti itu. Ya, berdusta tuh. Ya, memang mereka lakukan segala macam cara. Oleh kepada kaum-kaum yang mempertuhankan Muhammad ini. Ya, silakan. Jadi kalian kalau ditanya Tuhannya orang muslim siapa? Jawab Muhammad. Nah. Ya, silakan Muhammad Ali. Nyalakan kamera Anda. Undang lagi Bang. Baik, saya kirim undangan. Sudah? Sudah Bang. Silakan. Nyalakan kamera Anda. Ya, saya tanya dulu nih, Bang Muhammad Ali. Anda ini seorang muslim kah, Bang? Pasti Bang. Muslim.
Sudah lama Bang nonton Edis TV? Udah Bang. Sudah berapa bulan kira-kira Bang? Udah tahunan lah Bang. Tahunan. Masih Islam? Alhamdulillah. Sungguh nekat yang nyata. Kok begitu Bang? Iya, bagaimana mungkin Anda nonton Edis TV sudah tahunan tapi Anda masih percaya agama Islam? Dari mana jalan ceritanya? Ya jalan ceritanya ya dari sana lah Bang, dari dahulu kala tuh. Berarti Anda percaya bahwa setan tidur di hidungmu? Setan tidur di hidungmu. Ya nggak tahu Bang, nggak nampak Bang soalnya Bang. Bukan masalah nampak atau tidak nampak. Anda percaya setan? Masalahnya nggak nampak setannya. Kayak mana mau percaya? Ditanya apa? Dijawab Bang Ali. Bang Muhammad Ali, saya tidak nanya masalah nampak atau tidak tampaknya. Yang saya tanya, apakah Anda percaya bahwa setan itu bermalam atau tidur di hidungmu? Percaya Bang, namanya dia kan setan, bisa aja dari mana aja kan, dari kuping. Percaya. Oke, Anda percaya bahwa namanya setan ini kan menggoda manusia juga Bang. Ya, setan tidur. Berarti Anda percaya bahwa setan tidur di lubang hidung orang Islam? Ya kalau itu nggak tahu lah Bang ya kan. Nggak tahu, tadi percaya sekarang nggak tahu. Gimana? Bang, Nah, kata itu, Bang. Muhammad, nah, ya. kata Muhammad, orang Islam itu pagi-pagi harus ambil air wudhu. Dan memasukkan air itu sebanyak 3 kali ke lubang hidung lalu menyemburkannya. Setuju? Setuju. Oke, kata Muhammad karena apa? Kata Muhammad karena berarti Anda bohong ini, Anda nonton di TV sudah tahunan. Kalau tahunan pasti Anda tahu. Sebentar, ada nggak lagu ada nggak lagu Edis TV yang berhubungan dengan ada setan di hidung orang Islam? Bohong. Ya saya udah sering nonton Abang, cuman kadang nonton, kadang tidak. Pantesan gitu, masih Islam. Kirain nonton betulan, Bang. Ya, makanya begini, kalau sekolah, gini Bang. Kalau sekolah itu masuk pagi, kemudian pulang sampai bel pulang sekolah, betul? Ya. Iya, nah ini Anda nonton Edis TV berarti nontonnya cuma 5 detik, cek. Ya pantesan Anda masih Islam, gimana? Jarang-jarang Bang. Iya, jangan Anda katakan 1 tahun kalau begitu. Apa Anda melakukan penyesatan informasi kalau begini? Ini loh Bang, nontonnya itu udah tahunan juga, cuman jarang-jarang Bang gitu. Iya, berarti itu namanya bukan tahunan Bang, nontonnya jarang-jarang. Kalau di total jangan-jangan cuma 3 hari. Oke, apa yang mau Anda bahas Bang? Nah, itulah stop menuhankan Muhammad. Abang bilang kan? Ya. Oke, jadi kita bicara akademis ya Bang ya, bicara akademis Bang. Kita nggak debat kusir. Gini Bang, ada suami dan istri bertengkar. Saya kasih saja ini sederhana sekali. Ya, si istri bilang suami katanya tidak perhatian. Terus suami bilang, saya udah perhatian. Jadi menurut si istri, suaminya itu tidak perhatian sama dia. Menurut si suami, suaminya sudah perhatian sama istri itu. Masalahnya di mana menurut Anda itu? Masalahnya itu sama sebenarnya dengan tema ini, Bang. Menurut kami, menurut saya, orang Islam mempertuhan Muhammad. Tapi menurut orang Islam, enggak mempertuhan Muhammad. Itu sama seperti yang saya bilang tadi. Sekarang saya tanya, Anda tahu nggak di mana titik masalahnya? Ya ini soal Muhammad aja Bang, nggak usah suami istri.
Nah, ini Ingat, kan saya kasih perumpamaan, Bang. Oke, saya bantu Anda menjawab ya. Saya bantu Anda menjawab. Gini, masalahnya adalah sang suami dan sang istri tidak punya definisi yang sama tentang apa itu perhatian. Setuju? ya berarti sama-sama ego lah tuh berarti. Iya, bukan sama-sama ego. Sama-sama tidak memiliki definisi yang sama tentang sebuah perhatian. Menurut sang istri, perhatian itu A, B, C, D. Tapi menurut sang suami, perhatian itu E, F, G. Makanya mereka bertengkar. Menurut si istri, oh nggak perhatian. Menurut suami perhatian. Nah sama seperti ini Bang. Kenapa kalian menolak dikatakan mempertuhan Muhammad? Sementara saya mengatakan kalian mempertuhan Muhammad. Karena kita tidak punya definisi yang sama tentang apa itu mentuhankan atau mempertuhan. Setuju? Oke. Nah makanya sekarang kita bahas apa itu pengertian mempertuhan. Mau nggak? Ya. Baik, ini baru diskusi enak kita. Akademis ilmiah, bukan debat kusir anak SD. Nah, coba. Ada nggak kata-kata menjadikannya Tuhan, mempertuhan, ya, menuhankan di dalam Al-Quran? Ini Muhammad kan? Tentang Muhammad kan? Jangan Muhammad dulu, kita definisi mempertuhan dulu. Mempertuhan. Ada nggak? Di Di dalam terjemahan Al-Quran. Mempertuhankan. Cuman Allah lah Bang. Tiada Tuhan selain Allah. Makanya mereka ini nggak ngerti mempertuhan itu apa. Pantesan orang Islam nggak sadar menjadikan Muhammad Tuhannya. Oke, Abang ada Al-Quran nggak di situ? Bang Ali ada Al-Quran nggak di situ? Ada Bang. Oke, boleh nggak saya bantu Bang Ali untuk menemukan kata-kata menjadikannya sebagai Tuhan? Boleh saya bantu? Gini aja Bang, kita nggak usah pakai Alkitab, nggak usah pakai. Iya, itu namanya debat kusir. Karena kita sedang diskusi antara Islam dan Kristen, orang Islam menggunakan Qurannya, orang Kristen menggunakan Bible-nya. Kita itu kan kita nggak boleh menggunakan congor kita masing-masing, nanti debat kusir. Sama seperti sang suami. Ketika sang suami membuat definisi sendiri tentang apa itu perhatian, dan sang istri membuat definisi sendiri apa itu perhatian, maka mereka selama-lamanya akan nggak ketemu. Makanya untuk itu diperlukan yang namanya definisi yang independen. Kita buka kamus KBBI, ambil kamus KBBI. Ya. Ganti dulu Bang ngomongnya Bang. Iya, kita harus seperti itu kalau diskusi. Suami sama istri datang ke pengadilan. Pak Hakim, suami saya nggak perhatian dengan saya. Suami bilang, Pak Hakim, saya sudah perhatian terhadap istri saya. Apa yang dilakukan hakim? Hakim akan mengambil kitab yang disebut dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Perhatian adalah bla 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 bla. Itu baru yang namanya diskusi. Gimana Anda ini? Oke, sekarang saya tanya, apa itu pengertian mempertuhan? Ini aja Bang, yang saya tahu tentang Islam, Muhammad itu bukan Tuhan. Ya udah dibawa dulu kalau begitu. Gimana nih? Apakah kamu sedang berpikir bahwa saya mengatakan Muhammad itu pencipta alam? Ya berarti kamu botol. Di dalam Al-Quran itu disebutkan tentang orang-orang yang mempertuhan Isa. Orang-orang yang mempertuhan hawa nafsu. Orang yang mempertuhan hawa nafsunya berpikir bahwa hawa nafsu pencipta alam semesta? Tentu tidak. Karena di dalam otakmu orang mempertuhan itu artinya menganggap dia pencipta alam. Makanya kamu botol selama-lamanya. Gimana?